Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1167 Ketakutan. Siluman bayi suci berkepala 9 berubah menjadi manusia dan kepalanya terpotong oleh kapak penghancur jiwa. La pun bunuh diri di hadapan banyak orang dengan kepala dan tubuh yang terpisah. La mati dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Hingga mati pun, matanya masih membelalak besar dan tatapannya juga masih penuh dengan keputusasaan, serta sedikit kekesalan dan ketakutan. Mungkin ia tidak pernah terpikir bahwa ia akan berakhir bunuh diri, namun ia tetap memilih jalan ini untuk mengakhiri hidupnya. Tempat yang besar ini lagi-lagi menjadi hening. Semua orang seperti tercekam dan menahan nafas, serta membelalak mata besar, menatap adegan yang mengejutkan ini dengan tidak percaya. Siapa yang menyangka bahwa raja monster arogan seperti siluman bayi suci berkepala 9 bisa-bisanya memilih bunuh diri tanpa ragu sama sekali, setelah mendengar kata-kata raja monster kura-kura. Akhir yang seperti ini memang membuat orang-orang kaget. Sebelumnya Raja Monster Kura-Kura sudah memberitahu siluman bayi suci berkepala 9 bahwa ia tidak memberitahu kebenaran ini demi kebaikannya, serta demi menyelamatkan nyawa kecilnya. Ketika semua orang mendengar itu, mereka pun merasa Raja Monster Kura-Kura ini terlalu berlebihan dan juga kurang percaya. Namun ucapan Raja Monster Kura-Kura benar-benar terkabulkan sekarang. Setelah mengetahui kebenarannya, siluman bayi suci berkepala 9 benar-benar tewas di tempat. Hal ini sungguh membuat orang-orang tercengang dan hati mereka semua pun tidak dapat tenang kembali untuk waktu yang lama. Semua orang dan para monster yang berada di tempat pun terdiam, begitu pula dengan dunia. Bahkan waktu pun juga ikut berhenti. Entah berapa lama kemudian, mereka semua menoleh bersama memandang Dimas Wu yang berdiri di sana. Tidak ada satupun orang yang dapat melupakan tatapan siluman bayi suci berkepala 9 sebelum ia bunuh diri, di mana ia yang tiba-tiba merasa takut terhadap Dimas Wu. Dari awalnya ia yang meremehkan Dimas Wu, ia pun menjadi mementingkannya, serta merasa takut kepadanya, bahkan ia yang bunuh diri sepertinya juga memiliki kaitan dengan Dimas Wu. Hal ini membuat mereka semua menaruh perhatian kepada Dimas Wu. Sebenarnya ada rahasia apa yang terdapat pada manusia yang tampak biasa ini dan mengapa siluman bayi suci berkepala 9 ini begitu peduli kepadanya, hingga ia memilih untuk bunuh diri. Tidak ada satupun yang dapat mengerti hal ini. Kebingungan mereka semua tidak terjawabkan, otak mereka pun penuh dengan kebingungan yang semakin besar. Dimas Wu sendiri juga terkejut dan semakin tidak mengerti. La pernah bersaing dengan siluman bayi suci berkepala 9 dan ia tahu betapa hebatnya monster ini, bahkan kemampuannya itu bisa mengalahkan dirinya. La juga tahu betapa sombongnya siluman bayi suci berkepala 9 ini, masalah apapun itu tidak akan bisa membuatnya mengalah. Maupun Raja Monster Kura-Kura sudah mengalahkannya banyak kali, siluman bayi suci berkepala 9 juga tidak merasa takut kepadanya, apalagi mengalah. Namun setelah mendengar ucapan yang berkaitan dengan dirinya, Raja Monster yang begitu sombong bisa-bisanya memilih untuk mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Hal ini sungguh membuat Dimas Wu hilang akal. Satu-satunya alasan yang bisa terpikir oleh Dimas Wu adalah Larvis Wu, hanya Larvis Wu saja yang bisa membuat orang begitu ketakutan. Namun siluman bayi suci berkepala 9 bukan pertama kali mendengar nama Larvis Wu. Dulu siluman bayi suci berkepala 9 merasa jijik kepada Raja Monster Kura-Kura yang berpihak kepada Larvis Wu dan ia pun sangat membencinya. La tampaknya juga tidak takut terhadap Larvis Wu, jadi ia semakin tidak mungkin bunuh diri karenanya, bukan? Tapi selain Larvis Wu, ada hal apa? Yagi yang bisa membuat siluman bayi suci berkepala 9 melakukan tindakan yang begitu ekstrim. Entah bagaimanapun, Dimas Wu tidak dapat memahami semua ini. La pun menyerah untuk berpikir dan langsung membuka mulut bertanya kepada Raja Monster Kura-Kura.
Apa yang kamu katakan kepadanya? Mengapa ia bisa tiba-tiba bunuh diri? Kalimatnya itu menanyakan isi pikiran semua orang. Kemudian orang-orang pun mengalihkan pandangan ke arah Raja Monster Kura-Kura. Raut wajah Raja Monster Kura-Kura malah tampak sangat tenang. Setelah menyambut pandangan semua orang dan membalas dengan datar, aku hanya mengatakan beberapa hal yang ingin diketahuinya. Untuk mengapa ia memilih bunuh diri, mungkin ia mau meminta ampun dengan kematiannya. Untuk siluman bayi suci berkepala 9 yang bunuh diri, Raja Monster Kura-Kura tampak sangat santai, bagai semua ini sudah berada di dalam dugaannya. Orang-orang malah terkejut mendengar ucapan Raja Monster Kura-Kura. Meminta ampun dengan kematian, bukankah sudah menjelaskan bahwa siluman bayi suci berkepala 9 sedang memakai kematiannya untuk meminta maaf dan meminta ampun kepada Dimas Wu? Sebenarnya siapakah Dimas Wu itu? Apakah ia pantas diperlakukan siluman bayi suci berkepala 9 seperti ini? Detik ini, pertanyaan di hati mereka pun penuh dengan identitas Dimas Wu. Bahkan Dimas Wu sendiri juga sedang berpikir, sebenarnya hal apa yang ia miliki, sehingga siluman bayi suci berkepala 9 begitu takut kepadanya. Bab 1168 Pintu Keluar. Kamu. Setelah berpikir beberapa saat, Dimas Wu sekali lagi menatap ke arah Raja Monster Kura-Kura, dan kembali bertanya. Tetapi, tidak menunggu Dimas Wu selesai mengatakannya, Raja Monster Kura-Kura langsung memotong ucapannya, dan dengan tegas berkata, jangan bertanya lagi, jika saatnya sudah tiba, maka kamu akan mengetahuinya sendiri. Setelah mengatakannya, Raja Monster Kura-Kura tiba-tiba menghadap ke mayat siluman bayi suci berkepala 9, dan mengantamnya dengan ganas. Duar-duar-duar. Seketika, seluruh senjata suci yang berada di tubuh siluman bayi suci berkepala 9, termasuk kapak penghancur jiwa, semuanya keluar, dan langsung bergerak ke arah Dimas Wu. Ambillah semua senjata suci ini, dan pergi lakukan yang harus kamu lakukan. Raja Monster Kura-Kura berkata pada Dimas Wu dengan serius. Setelah mengatakannya, dia berbalik, dan berjalan dengan lambat ke pintu keluar ruangan ini. Dimas Wu melihat beberapa senjata suci yang tiba-tiba terbang ke arahnya. Muncul kekacauan di dalam tatapannya. Dia terdiam beberapa saat, kemudian mengulurkan tangannya, menerima seluruh senjata suci, kemudian dengan suara yang keras berkata kepada Raja Monster Kura-Kura, terima kasih. Awalnya kemunculan Raja Monster Kura-Kura adalah untuk menyelamatkan Dimas Wu dari tangan siluman bayi suci berkepala 9, tetapi sekarang siluman bayi suci berkepala 9 tersebut telah mati, dan sekarang Dimas Wu sudah bebas kembali. Maka tugas Raja Monster Kura-Kura sepertinya sudah menyelesaikan tugasnya, dan dia ingin langsung pergi, tetapi Dimas Wu tidak tahu harus berkata apa, dan hanya dapat mengucapkan terima kasih. Mendengarkan ucapan terima kasih Dimas Wu, tubuh Raja Monster Kura-Kura seketika berhenti, tubuhnya yang besar, membelakangi Dimas Wu, kemudian, dengan perlahan dia membuka mulutnya, dan berkata, tidak perlu berterima kasih, keselamatanmu lebih penting dari apapun. Setelah mengatakannya, Raja Monster Kura-Kura sekali lagi melangkahkan kakinya, berjalan ke arah pintu keluar. Setelah Dimas Wu mendengar ucapan Raja Monster Kura-Kura, tiba-tiba dia seperti terpikirkan sesuatu, kemudian langsung berlari mengejar Raja Monster Kura-Kura. Setelah mengejar ke samping Raja Monster Kura-Kura, Dimas Wu dengan suara yang pelan, dan dengan hati-hati bertanya, aku ingin bertanya, apakah kamu tahu Larvis Wu di mana? Bagaimana kondisinya sekarang, apakah aman atau tidak? Dimas Wu tahu bahwa Raja Monster Kura-Kura adalah pengikut Larvis Wu, dan kedatangannya ke labirin istana Bingshen ini, adalah untuk mencari Larvis Wu. Oleh karena itu, dia ingin menggunakan kesempatan ini, untuk menanyakan kondisi Larvis Wu. Tetapi, setelah Raja Monster Kura-Kura mendengar ucapan ini, dia menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku sudah sangat lama tidak bertemu dengannya, tugasku adalah menunggumu di sini. Menunggu aku, Dimas Wu melebarkan kedua matanya,
dan dengan bingung bertanya, di dalam tatapannya, dipenuhi oleh ketidakpercayaan. Raja monster kura-kura tanpa berpikir panjang, dengan yakin menjawab, benar. Sekarang Dimas Wu menjadi semakin bingung, dia merasa dirinya hampir dibuat bingung hingga pingsan. Sebelumnya saat berada di Istana Wailing, Dimas Wu mengetahui bahwa Larvis Wu sejak beberapa tahun sebelumnya sudah memprediksikan kedatangan dirinya. Saat itu Dimas Wu sudah sangat terkejut, tetapi sekarang, setelah mendengar ucapan Raja Monster Kura-Kura, Dimas Wu baru tahu, Larvis Wu mungkin bukan memprediksikan kedatangannya sejak beberapa tahun lalu, tetapi dia sudah memprediksikan hal ini sejak sangat amat lama. Bagaimana ini mungkin terjadi? Semua ini, sebenarnya apa maksudnya? Raja Monster Kura-Kura melihat Dimas Wu yang kebingungan. Mau tidak mau dia harus berkata, kemudian dengan serius dia berkata, jangan berpikir terlalu banyak, selesaikan saja tugasmu, jadilah dirimu sendiri, dan waktu akan memberitahu semua jawaban yang ingin kamu ketahui. Setelah mengatakannya, Raja Monster Kura-Kura tanpa menoleh langsung pergi. Dimas Wu menatap Raja Monster Kura-Kura yang perlahan-lahan menghilang, tatapan matanya menjadi semakin mendalam. Dia tahu, jika Raja Monster Kura-Kura tidak ingin mengatakannya, maka dirinya tidak akan mengetahui jawabannya, dan jika ingin mengetahui jawabannya, maka dia harus berjalan pada tujuan utamanya. Dia harus segera keluar dari ruangan ini, dia harus meneruskan labirin ini, dia harus masuk ke dalam istana Bingshen, dan dia harus mencari Larvis Wu. Hanya dengan bertemu dengan Larvis Wu, maka semua jawaban akan langsung terjelaskan. Berpikir sampai sini, Dimas Wu menggelengkan kepalanya, membuang semua pikiran yang tidak berguna, dan dengan tegas menatap Dreamy Du dan yang lainnya, dengan serius berkata, ayo kita jalan. Setelah mengatakannya, Dimas Wu langsung mengambil langkah besar dan pergi. Dreamy Du, binatang api raksasa, monster beruang hitam, tanpa ragu mengangguk, dan mengikuti langkah Dimas Wu, berjalan ke arah pintu keluar ruangan ini. Pangeran ketiga dan yang lainnya, saling bertatapan satu sama lain, dan pada akhirnya juga mengambil langkah besar, dan dengan cepat mengikuti Dimas Wu. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini, jangan lupa like, komen, and subscribe ya, terima kasih.